Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nih Bapak Ibu, udah makan belum? Belum. Nanti habis ini kita makan ya. Kita, Asik. saya Dr. Dian dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Sebenarnya ini bukan mengajarkan, tapi kita sharing aja, kita belajar bareng-bareng, kan? Jadi insya Allah hari ini aku akan sharing tentang gimana sih caranya ngitung IMT atau indeks massa tubuh. Nah harapannya setelah kita selesai belajar ini, Bapak Ibu setelah mengukur berat badan, tinggi badan, kita hitung nih si pasien ini sebenarnya masuknya kategori apa sih, normal nggak sih, atau kurus nggak sih, atau jangan-jangan dia overweight atau obesitas gitu. Next boleh dong. Nah sebelumnya Bapak Ibu di sini ada nggak yang setelah posyandu nih mengukur berat badan, tinggi badan, ada nggak sih yang habis gitu nih mengukur IMT? Mengukur IMT itu penting banget buat kita tahu si pasien ini bisa kita edukasi nggak nih, kalau dia overweight atau obesitas bisa kita lakukan edukasi. Jadi next boleh. Nah IMT itu kita hanya perlu dua nilai. Jadi dari pasien itu kita butuh berat badannya sama butuh tinggi badannya. Ngitungnya cuma kayak gini aja sih Bapak Ibu. Jadi kita berat badan dibagi tinggi badannya dikali 2 atau dikuadratkan. Contoh misalnya Bapak siapa? Jamil Pak Jamil berat badannya berapa Pak? 84. Oke, 84. Tinggi badannya 170. Jadi Bapak Ibu yang punya kalkulator, kita bisa buka. Pertama kali itu kita harus hitung si tinggi badannya dulu. Tadi kan Bapak Jamil bilang, saya tinggi badannya 170 cm. Sedangkan di sini kita perlunya adalah dalam ukuran meter. Jadi si 170 tadi kita ubah dulu ke meter. Caranya tinggal dimajuin aja komanya. Jadi 1,7 meter. Nah 1,7 meter ini kita kali dengan 1,7 lagi, atau kita kuadratkan, dapat hasilnya 2,89. Nah si berat badan Pak Jamil tadi yang 84 kita bagi dengan 2,89, hasilnya adalah 29,065. Kemudian kita next boleh dong. Nah kita masukin ke kategori ini. Jadi setelah kita hitung IMT tadi, kita interpretasi nih Pak Jamil tuh maksudnya kemana sih? 29 itu di sini teman-teman. Jadi Pak Jamil ini masuk kategorinya adalah obesitas gitu. Kalau misalkan IMT-nya tadi 15, berarti dia masuknya nih kurus atau underweight. Kalau berat IMT-nya di 21 misalnya, itu berarti berat badannya normal. Nah selanjutnya sebenarnya sih kalau IMT gitu aja. Jadi kita ambil nih berat badan tinggi badannya, terus kita ukur. Setelah kita ukur kita interpretasi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, kita butuhnya dua aja sih. Cukup butuh berat badan sama tinggi badannya si pasien aja buat ngitung si pasien ini masuknya ke kategori yang mana. Nah sekarang boleh ya satu contoh ya, dengan Mbak siapa? Zakia Ali. Mbak Zakia boleh tahu berat badannya mama Mbak? 55. Boleh sama-sama kita hitung aja ya teman-teman ya. Berat badannya 55, tinggi badannya berapa Mbak? 160. Berarti IMT-nya Mbak Zakia berapa ya teman-teman? 55 tadi ya? 21,4 dok. Oke, 21,4 berarti Mbak Zakia ini masuknya ke kategori yang mana nih? Normal. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai sini satu lagi ya, kita evaluasi apa yang tadi kita udah sharing. Sebenarnya IMT itu butuh apa aja? Tinggi badan Tinggi sama badan. berat badan. Oke, kalau IMT-nya ada di 26 berarti kategorinya apa teman-teman? Overweight. Oke, betul. Di overweight ya, di gemuk yang ringan atau kita sebutnya overweight. Nah, sampai situ mungkin kesimpulannya yang tadi ya, sekali lagi saya ulang, kita butuh dua, yaitu berat badan sama tinggi badan, sama setelah itu kita interpretasikan ke dalam sini. Teman-teman udah jago banget nih, Ibu Kadar ini udah, Bapak Ibu Kadar ini udah hebat banget. Semoga kesehatan di keluarga kita tetap terjamin.
Waalaikumsalam.